Shalom bagi yang di gereja maupun yang online kalau ada. Ya. Ibadah Raya Minggu ucapan syukur hari ulang tahun GBHT Kudus ke-23 1 Oktober 23. Hari ini GBHT Kudus genap 23 tahun. Betapa hebatnya penyertaan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Sejak awal melalui sebuah visi bahwa akan dibangun sekolah dan di tengah-tengahnya berdiri dengan megah sebuah gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan Yesus, sepatutnya kita menaikkan syukur atas anugerahnya. Amin. Ibadah ini dibangun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa pembukaan, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus bahwa hari ini kami merayakan hari ulang tahun GBHT Kudus gerejamu di tempat ini. Sudah 23 tahun kami jalani. Kami percaya di hari-hari yang lalu penyertaan Tuhan sempurna. Demikian juga di hari-hari yang akan datang. Bukan tergantung sama orang, tetapi sepenuhnya bergantung karena kasih karunia Tuhan Yesus dalam kehidupan gerejamu ini. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati gerejamu, bahkan seluruh jemaat GBHT Kudus di tempat ini, baik yang sudah ikut dari awal maupun sampai yang saat ini ada. Kami percaya penyertaan Tuhan Yesus sempurna. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan kasih sayang Tuhan Yesus. Karena kami sadar, karena Tuhan Yesuslah kami dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah ini boleh terjadi. Dan gerejamu boleh berdiri. Haleluya. Amin. Ya, shalom semua Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Yesus, kita dalam hari ini kita mengucap syukur dalam rangka ulang tahun gereja, juga kita mau beribadah kepada Tuhan biar kita bersyukur dan bersuka cita. Amin. Kita datang dengan sungguh-sungguh mengasihi, dengan sungguh-sungguh fokus pada Tuhan. Haleluya. Mari saya undang semua untuk kita berdiri. Boleh salam satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa berkat Tuhan mengalir, Tuhan hadir di sini. Haleluya. Sebab kasih yang begitu besar, lebih kuat dan segalanya, menguatkan dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikanmu Yesus selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan pilih hanya untukmu. mari kita ekspresikan sukacita bagi kita bagi Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita dimudahkan. Tuhan. Kasih yang begitu besar, Amin. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikanmu Yesus selalu.
dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami nanti hanya untukmu. Akan kami memuji Tuhanmu Yesus, selalu menggali memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami nanti hanya untukmu. Hidup yang kami nanti hanya untukmu. Hidup yang kami nanti hanya untukmu. Mari kita bersuka cita, kita memuliakan dan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan, apa yang layak kami lakukan dan kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya, aku bebas. Haleluya, Haleluya. surga Dan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, mari semua nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Nyanyi haleluya, mari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, haleluya, ku bersuka karena. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Ku bersuka karenanya. Ku bersuka Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pokok kekuatan kita, bahwa Yesus pokok kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Dan Kaulah pokok kami, kekuatan kami Yesus.
kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu Saudara semua. Biar dengan segenap hati kita mau menaikkan syukur kita pada Tuhan Yesus yang sudah begitu baik bagi kita. Biar pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami dengan syukur sembah sujud kami bagi Yesus.
Terima kasih Tuhan. Segala puji hanya bagi-Mu ya Kau di tempat
kembali Bapak Ibu Saudara. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan Yesus? Selain kami mengucapkan terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Dan kami juga memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Mau selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Terima kasih Bapa di surga. Kami selalu membaca firman-Mu setiap hari. Bahkan dalam setiap ibadah, firman-Mu selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan hidup kami. Sungguh kami selalu rindu melakukan firman-Mu Tuhan. Saat ini juga kami membaca firman-Mu dari Yohanes pasal yang keempat. Kami rindu firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kita membaca firman Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Tuhan Yesus memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Tuhan Yesus tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, Tuhan Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Bersama-sama, maka sampailah Tuhan Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Tuhan Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-murid Tuhan Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Bersama-sama, jawab Tuhan Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Tuhan Yesus kepadamu, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal inilah engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu mengatakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Bersama-sama, kata Tuhan Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-murid Tuhan Yesus dan mereka heran bahwa Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Bersama-sama. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Tuhan Yesus. Sementara itu murid-murid Tuhan Yesus mengajak Tuhan Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita." Bersama-sama, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tinggal pada mereka, dan Tuhan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia." Dan setelah 2 hari itu Tuhan Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Tuhan Yesus sendiri tidak bersaksi, sebab Tuhan Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Bersama-sama, maka setelah Tuhan Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Tuhan Yesus, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Tuhan Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada Tuhan Yesus lalu meminta supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Bersama-sama, maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya.
Dan itulah tanda kedua yang dibuat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Haleluya. Amin. Ya, saudara, hari ini diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa Pancasila disebut sakti, saudara? Karena yang menciptakan lebih daripada itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi Pancasila itu karya Tuhan Yesus, saudara. Ada beberapa bukti yang kita bisa lihat, saudara. Dari Pancasila itu, panca artinya 5. Ada anugerah Tuhan buat Indonesia, ya. Sila pertama seperti firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Jadi yang pertama dan utama adalah untuk Tuhan, saudara. Sebabnya Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang ketiga, saudara, Tuhan ingin mempersatukan Indonesia. Bagaimana tidak, saudara, ada lebih dari 700 suku di Indonesia, ya. Tapi mereka bisa tetap bersatu di dalam kerangka NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kalau bukan karena Tuhan yang membangun negara ini, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka sia-sialah orang yang membangunnya, saudara. Pasti itu ada tangan yang begitu dahsyat, begitu kuat. Tidak lain adalah tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sila yang kelima, saudara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, Indonesia dipersiapkan Tuhan, ya, baik secara fisik maupun secara moral untuk menjadi orang-orang yang diberkati, ya. Menjadi orang-orang yang berlimpah-limpah keadilan, berlimpah-limpah kemakmuran. Itu sebabnya orang percaya harus terus berdoa buat Indonesia. Saudara, bukti yang lain, lambang daripada Pancasila adalah burung Garuda. Kalau saudara cari di Google, burung Garuda tuh nggak ada. Tetapi kalau kita lihat bentuknya, itu adalah burung Raja Wali. Kalau Raja Wali ada, ya, bahkan kita ini bagaikan Raja Wali, saudara, yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari dan tidak menjadi lesu, kita berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Nah, saudara, itu bukti bahwa di tengah-tengah bangsa Indonesia ini ada Raja Wali, yaitu anak-anak Tuhan yang punya kuasa di dalam doa. Doa orang benar besar kuasanya. Kita mengucap syukur hari ini, hari ulang tahun GBHT Kudus, sekaligus hari kesaktian Pancasila, di mana Tuhan Yesus berkarya di GBHT Kudus, bahkan di bangsa ini, karena GBHT Kudus juga ada bagian daripada orang percaya yang berdoa bagi bangsa Indonesia. Jadi kita percaya Indonesia baik-baik saja. Amin. Saudara, nggak usah khawatir, apapun yang terjadi, gonjang-ganjing yang terjadi, sesuai dengan firman Tuhan, jangan kamu khawatir bahwa Indonesia akan baik-baik saja. Ya, orang-orang di dunia heran, saudara, dengan apa yang disebut dengan Densus 88. Mereka begitu cepat untuk mengantisipasi, untuk mendeteksi teror-teror di Indonesia. Ya, itu sebabnya kita terus berdoa buat aparat pemerintah supaya mereka lebih lagi bisa bekerja dengan maksimal untuk membuat Indonesia aman dari segala yang jahat, saudara. Puji nama Tuhan Yesus, ya. Jadi Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan Yesus dan Indonesia pasti akan baik-baik saja, saudara. Kita akan melihat, ya, bacaan kita di ayat yang ke-36, kita baca sama-sama. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ini bukan soal sekolah penabur, saudara. Ini tentang penuaian. Saudara, ternyata kata Tuhan Yesus, kamu menuai apa yang tidak kamu tabur. Jadi orang-orang yang terdahulu dalam hidup kita sudah menabur, ya, di Indonesia bahkan di dunia ini, sehingga kita menikmati
penuaian jiwa-jiwa. Ya, contohnya kalau di Sumatera Utara ada no mention ya. Kira-kira berapa ratus tahun ya Pak? Ada 100. Lupa Pak Tagalog, nanti cari ya Pak. Ya, ada mungkin ratusan tahun yang lalu saudara, dia sudah menabur ya dengan mencucurkan air mata. Sekarang orang-orang di Sumatera Utara banyak yang diselamatkan, mereka menuai jiwa-jiwa. Nah, saudara, ternyata yang menabur adalah kalau kita melihat sejarah gereja, murid-murid Tuhan Yesus semuanya menabur di sana. Ya, mereka menjadi martir-martir. Mereka mati ya di dalam pelayanannya. Tetapi saudara, itu tidak pernah sia-sia, akan menjadi berkat bagi dunia ini. Di tahun ke-300 saudara, ternyata dunia ini sudah menjadi orang percaya semua. Seluruh dunia bayang. Ya, tetapi dalam perjalanannya saudara, akhirnya memang jumlah persentase orang percaya semakin berkurang. Nah, itu sebabnya kita bersyukur kalau Tuhan Yesus mengatakan sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Kalau kita sebagai penuai, kata Tuhan, kita menerima upahnya. Benarkah kita menjadi penuai? Saudara dan saya harus menjadi penuai, Gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Jadi apa yang kita kerjakan hari-hari ini ternyata penuaian jiwa-jiwa. Lihatlah ladang yang sudah mengunding dan masak untuk dituai. Saudara, penuai kata Tuhan sudah menerima upahnya. Ya, upah di bumi dan upah di sorga. Itu sebabnya jadilah penuai-penuai zaman ini, saudara. Jangan cuma jadi jemaat, jadi penuai. Supaya kita bisa dipakai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan untuk menuai banyak jiwa. Jadi kalau ada orang yang kira-kira Roh Kudus bilang, ayo datangi mereka, ayo bicara tentang Tuhan Yesus, ayo kirim firman. Mari kita melakukannya saudara. Sebab ketika kita melakukannya, kitalah menjadi penuai. Ya, jadi kalau jadi penuai, Tuhan menjanjikan ada upah yang luar biasa. Dikatakan penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saudara dan saya kalau menjadi penuai, kita akan bersukacita sebab ada upah yang Tuhan Yesus sediakan luar biasa bagi kita semua. Jangan kita tidak menuai saudara hari-hari ini. Mari kita menuai jiwa-jiwa. Ayat ke-37 kita baca bersama-sama 2-3. Sebab dalam hal inilah benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, ternyata Tuhan menetapkan kita, mengutus kita menjadi penuai-penuai. Itu perintah Tuhan buat kita semua, agar kita ambil bagian di dalam penuaian jiwa-jiwa. Mari saudara ajak orang ke gereja, beritakan Injil, kasih firman. Saudara bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberi orang rasa aman, rasa damai sesuai dengan firman Tuhan. Memberitakan Injil saudara, hari-hari ini kayaknya nggak susah. Saudara bisa pakai ujung jari saudara. Ya, jadi kalau ada teman yang mungkin sedang kurang bersukacita atau sedang punya masalah, saudara bisa kirim ya satu kekuatan yang didasari oleh pada firman Tuhan Yesus. Ya, misalkan mereka sedang susah, ya kirim firman, jangan kamu khawatir, aku akan berdoa buat kamu ya. Saya percaya kata-kata itu juga nanti bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang itu mencari Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pasti akan menemukannya. Mari buka mulutmu untuk mengajak orang beribadah. Ya, saudara, orang tua jangan pernah bosan ngajak anak-anaknya beribadah. Walaupun anak-anaknya mungkin masuk kiri keluar kanan, kuping kiri keluar kuping kanan, saudara sebagai orang tua tidak pernah boleh bosan untuk menyampaikannya sampai ya apa yang saudara katakan itu bisa dilakukan. Nah, sebagai orang percaya kita menjadi orang-orang yang tangguh,
orang-orang yang tidak berhenti sebelum bisa mencapai tujuan-tujuan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah, sebagai jemaat Tuhan Yesus, Tuhan mengutus kita menjadi penuai-penuai yang melakukan tuaian-tuaian yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Ayat yang ke-40 kita baca bersama-sama. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Tuhan Yesus, mereka meminta kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tinggal pada mereka, dan Tuhan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara, arti orang-orang Samaria ini terbuka bagi Tuhan Yesus. Ya, mereka rindu agar Tuhan Yesus tinggal dan mengajar mereka di kota mereka. Mereka tidak membatasi waktunya, tetapi karena Tuhan Yesus banyak kesibukan, banyak hal, banyak tempat-tempat yang mesti dia beritakan Injil, Tuhan Yesus memberikan waktu 2 hari di sana. Nanti kita lihat hasilnya. Kalau Tuhan Yesus ada di sana, hasilnya pasti luar biasa. Demikian di tempat kita, saudara, kita selalu merindukan Tuhan Yesus hadir di sini. Amin. Saudara percaya hari ini ada Tuhan Yesus ada hadir di sini? Sebelah mana? Ya, dia omnipresent, ada di mana-mana saudara, bahkan ada di dalam hati kita. Kalau kita rindu akan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan hadir di dalam hidup kita, di dalam hati kita, di dalam gereja kita, di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam semua aspek kehidupan kita ada Tuhan Yesus di situ saudara. Kita tidak akan merasa kesepian karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Syaratnya saudara, mari buka hati bagi Tuhan Yesus. Ada orang ke gereja tapi tidak mengalami Tuhan Yesus di dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman. Kenapa? Tidak buka hati. Kalau saudara buka hati, maka timbul kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara tahu Tuhan Yesus itu hadiratnya luar biasa. Ada kesaksian, walaupun saya belum pernah ke Israel, ada orang yang bersaksi ketika mereka sampai di tempat Tuhan Yesus dilahirkan, itu masih rasakan hadirat Tuhan yang 2000 tahun yang lalu. Jadi kedahsyatan Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari kita buka hati kita bagi Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, lihat aku berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk. Kalau engkau mendengar suaraku dan membuka pintu hati, aku masuk mendapatkanmu, aku makan bersama engkau dan engkau bersama dengan aku. Betapa hebatnya Tuhan Yesus saudara, ingin membahagiakan kita, ingin memberkati kita, ingin memulihkan kita. Syaratnya cuma mudah, buka hatimu bagi Tuhan Yesus. Tetapi ternyata tidak mudah juga, sebab hati kita sudah digembok saudara. Ya. Banyak kali hati kita digembok, walaupun firman datang kepada kita, banyak kali tidak sampai ke hati kita. Boro-boro sampai ke hati, ke telinga kiri, keluar ke, bukan ke kanan, ke kiri lagi saudara, mental. Seperti Tuhan Yesus katakan, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, enggak sampai saudara menerima, sebab iblis segera mengambil firman itu. Iblis segera menipu manusia sehingga tidak bisa menerima firman Tuhan Yesus. Wow, alangkah indahnya kalau kita menjadi tanah yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Saudara ke gereja, saudara bisa berbuah 100 kali lipat. Amin. Tetapi bisa juga tidak berbuah, tergantung kita saudara. Kalau dari pihaknya Tuhan Yesus sudah 100% full, Tuhan siapkan buat kita semua. Tergantung pada kita. Seperti saudara kalau ada hujan lebat, kita berdoa sebentar lagi akan ada hujan, amin. Enggak ada yang amin, cuma satu orang ya amin. Kita berdoa sebentar lagi akan hujan, amin. Ya, enggak ada yang mustahil. Nah kalau hujan, saudara tadakan hujan dengan ujung kelingking saudara, dapat enggak? Dapat ujung kelingking. Tapi kalau saudara siapkan ember yang besar di bawah pancuran genteng, ya kan, dapatnya banyak sekali. Saudara dan saya, Tuhan ingin memberikan yang dahsyat, yang luar biasa kepada kita. Tergantung kitanya saudara. Apa keputusan kita? Mau terima Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, akal budi dan kekuatan kita? Atau cuma dengar aja?
Jangan saudara, kesempatan itu adalah kesempatan yang indah bagi kita. Tuhan datang di dalam hidup setiap kita saudara. Buka hati kita bagi Tuhan Yesus dan Tuhan akan masuk di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-40 mari kita baca bersama-sama. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara, ketika kita bersaksi, Roh Kudus juga bersaksi. Ketika kita bersaksi satu kata, setelah kesaksian kita itu, maka Roh Kudus akan bekerja dengan sedemikian rupa sehingga kesaksian kita menjadi besar. Saudara, contohnya, kalau saudara bisa bicara sama seseorang nama Yesus ya, nama Yesus bisa didengarkan kepada orang lain, maka nama Yesus itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nama Yesus akan bekerja di telinganya orang itu, saudara. Saya nggak tahu kapan waktunya Tuhan mereka bisa bertobat. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita bicara tentang Yesus. Itu sebabnya banyak kali iblis membungkam nama Yesus itu. Coba kita lihat, banyak lagu-lagu Kristen nggak ada nama Yesusnya, nama Tuhan toh. Kalau nama Tuhan, di kalangan mereka ada Tuhan nggak? Ada, ya. Tapi belum tentu bukan Tuhan Yesus pasti. Ya, jadi kalau nama Yesus itu, saudara, nama yang penuh kuasa, nama yang ditakuti oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, beberapa kali kalau kami mengadakan melayani pelepasan, kalau orang yang manifestasi itu disuruh berdoa, ya, bilang Tuhan, dia bilang Tuhan, mau saudara. Tapi kalau bilang Tuhan Yesus, Tuhan, ya, karena mereka nggak berani ya menyebut nama Tuhan Yesus. Karena nama itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu kudus, saudara. Nah itu sebabnya nama Yesus mesti dibawa dalam hidup kita kemana-mana, amin. Kalau saudara ketemu sama orang, usahakan supaya ada nama Yesus bisa disampaikan. Minimal saudara berdoa. Kalau berdoakan paling terakhir dalam nama Tuhan Yesus, ada nama Yesus di situ. Nah, untuk itu orang percaya harus terus bersaksi sampai Tuhan datang. Amin. Dulu waktu kita adakan pemuritan, selalu ada kesaksian dan selalu lagunya gimana Bu? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saudara, kalau ini bersaksi nggak kira-kira saudara? Ada teman saya berkata begini, Pak Pendeta, saya mau cari orang ya yang bisa ngambil SIM langsung dapat Pak Pendeta. Nggak usah tes, nggak usah ujian praktek, langsung dapat 500 Pak. Saya mau cari orang kayak itu. Orang kayak gitu, orang Kristen bersaksi nggak? Boro-boro bersaksi, saudara ngajak orang jadi nggak bener. Ya kalau namanya mengambil SIM ya mesti tes, ya kan? Mesti praktek, ya. Jangan asal mentang-mentang pakai uang selesai, enggak. Ya Denis, sebagai orang percaya kita mesti ya melakukan kebenaran Tuhan Yesus, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saudara mau bersaksi? Saudara mau bersaksi? Saudara mau bersaksi? Kalau saudara bersaksi dalam waktu 3 bulan gereja ini akan penuh. Ya. Nah masalahnya banyak kali kita sungkan gitu. Saudara, ada yang penyesatan yang disebut dengan saksi Yehova. Hari-hari ini datang dari rumah ke rumah. Lagunya dari pintu ke pintu. Ya. Nah kita enggak, saudara. Kita boro-boro dari pintu ke pintu, ketemu sama orang aja males ngomong nama Yesus. Mendingan ngomongin soal masakan, ngomongin soal sepatu, ngomongin soal HP, dan seterusnya. Mari kita rubah saudara, karena Tuhan Yesus mengutus kita untuk bersaksi memuliakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah ulang tahun yang ke-23 ini juga menjadi kesaksian loh.
Ya, ini kalau bukan karena Tuhan nggak bisa juga. Beberapa teman saya buka gereja juga tutup, saudara. Nah, kalau kita ada sampai sekarang ini, kesaksiannya adalah itu karena Tuhan Yesus, bukan karena kita. Amin. Ya, kita cuma hamba, bahkan hamba yang gak berguna, hamba yang melakukan apa yang cuma seharusnya kami lakukan. Tetapi peran yang luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memanggil saya, memanggil saudara untuk punya tanggung jawab di tempat ini, untuk beribadah, untuk setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita lakukannya dengan sungguh-sungguh, saudara, sehingga nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Itu sebabnya, saudara, masuk ke tahun ke-23 ini, tingkatkan kualitas hidup kita, supaya hidup kita tambah hari tambah berkualitas. Di sini juga puji Tuhan, kita punya tim pelayanan sekarang, saudara, di sekretariat, di pemuda, di doa puasa, di doa keliling. Kita ada tim ya, yang kita boleh saling bekerja sama. Kata Tuhan, kalau ada 2 orang sehati minta apapun juga Tuhan berikan, apalagi lebih daripada 2. Mari kita menjadi timnya Tuhan juga di tempat ini. Saudara ikut berdoa setiap hari buat GB Hati Kudus, supaya Tuhan hadir dan Tuhan membawa jiwa-jiwa. Kalau kita dicelikan mata kita nih, saudara, saya percaya di sini bukan cuma bangku yang kosong. Ada begitu banyak malaikat dan orang-orang kudus Tuhan datang karena Tuhan hadir di tempat ini. Kenapa Tuhan Yesus hadir? Karena Tuhan Yesus selalu dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, baik melalui pujian, melalui penyembahan, melalui firman, melalui apa yang kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, tambahkan kualitas hidup kita, pelayanan kita di GB Hati Kudus setelah ibadah ulang tahun yang ke-23 ini. Saudara datang ke tempat ini bisa tepat waktu atau lebih awal, dan kalau pulang juga ya jangan buru-buru pulang. Kita berfellowship dulu, ya ngobrol dulu tentang Tuhan Yesus. Kita latihan bersaksi. Kalau saudara punya kesaksian, dia saksikan di antara kita dulu. Ya, supaya kita terbiasa menjadi penuai, menjadi orang yang bersaksi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Selamat saudara untuk ulang tahun yang ke-23 ini. Kita berdoa, kita bawa persembahan kita, ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Bapa. Hari ini juga diperingati Hari Kesaktian Pancasila, di mana Pancasila Tuhan Yesus yang menciptakan. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada persatuan Indonesia, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya Tuhan yang menciptakan bagi Indonesia, agar Indonesia tetap bersatu di dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya ya Bapa, kami terus berdoa untuk kesatuan Indonesia ini ya Bapa. Kalau Tuhan tempatkan kami di Indonesia semata-mata agar kami boleh menjadi pendoa, menjadi berkat bagi Indonesia, supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih juga buat hari ini. Kalau hari ini genap 23 tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Perumnas 1, semua karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengadakan gedung ini, Tuhan Yesus memanggil kami untuk bersaksi, untuk melayani di tempat ini, untuk beribadah dengan setia di tempat ini. Tolong kami Tuhan, untuk kami juga boleh bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di GB Hati Kudus, boleh mengajak keluarga kami dengan sungguh-sungguh, supaya mereka pun boleh menjadi penuai-penuai bersama dengan kami, dan ada upah yang Tuhan siapkan bagi kami yang menjadi penuai-penuai jiwa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Amin. Kita katakan sama-sama ya, selamat ulang tahun. Kita berdiri, kita ucapkan satu sama lain selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Gereja Hati Kudus. Biar Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus melindungi kita semua. Tuhan menyertai kita semua di sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan sudah tambahkan 1 tahun di Gereja Hati Kudus ini ya Tuhan.
23 tahun itu karena kemurahan Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kami tidak pernah mengontrak, kita tidak beli ya. Tuhan sudah siapkan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biar kami pagi hari ini juga tetap mengucap syukur apapun keberadaan kita di GBHT Kudus. Dan kita terus selalu berdoa untuk tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur kalau memberikan kesempatan kepada kami, memberikan ucapan syukur kami untuk ibadah ulang tahun ini dan mempersembahkan apa yang kami berikan boleh berkenan kepada Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan. Kita akan membaca firman Tuhan Yesus di Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Haleluya. Ayat persembahan kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita berdoa persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita membawa yang terbaik, kita dengan bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan angkat pujian, dan kita juga memberikan persembahan syukur sebagai rasa syukur kita pada Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati gereja dan kita semua.
kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga maha mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita berdoa, harap tenang dulu. Kita lanjutkan. Harap kalau berdoa kita hikmat ya, karena kita lagi ngomong sama Bapa di sorga. Bapa di sorga maha mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim dan ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba, stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan, Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa di sorga maha mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketul roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus, Raja semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBA Tikus beserta keluarganya. Kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik. Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian yang dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965. Dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Mohon izin lewat sini aja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah kami ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini
untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak bisa diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka. Bersama-sama kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami selalu mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Buka hati, berikan ucapan syukur yang tulus kepada Bapa yang sudah begitu baik kepada kita. Penyertaan Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita begitu nyata, begitu hidup, bahkan bagi gereja GBI Hati Kudus. Kami bersyukur Bapa, sudah 23 tahun Bapa yang selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, buat tuntunan, buat setiap perkataan Tuhan Yesus, buat firman-firman yang hidup, yang Bapa taburkan kepada kami, sehingga kami percaya di dalam tahun ini dan mendatang, kami akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kami akan semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Kami akan selalu berjalan bersama Tuhan Yesus, mengalami perbuatan-perbuatan tangan Tuhan Yesus yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa buat kebesaran Tuhan Yesus, buat kebaikan Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus yang begitu besar kepada kami. Biar tangan Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan juga Tuhan Yesus yang memberkati gereja GBI Hati Kudus, sehingga apapun ya Bapa, setiap ibadah-ibadah yang boleh diadakan, Tuhan Yesus hadir, dan kami boleh mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus. Setiap daripada kami akan diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk semakin indah. Kami rindu ya Bapa, kami memiliki hati yang semakin mengasihi Tuhan Yesus, yang boleh terus yang mau dibentuk ya Bapa seperti Tuhan Yesus, yaitu lemah, lembut, dan rendah hati. Terima kasih, berkat kesehatan juga Bapa berikan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan keluarganya, kepada Bapak Penatua dan keluarganya, pengerja dan keluarganya, jemaatmu dan keluarganya, anak-anak sekolah minggu dan keluarganya, sehingga kami tidak pernah khawatir, karena Tuhan Yesus yang selalu memberkati seluruh kehidupan kami, kesehatan kami, dan juga kebutuhan daripada jasmani kami. Terlebih lagi secara rohani, kami boleh semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dan kami rindu Tuhan Yesus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat syukur kami naikkan hanya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan dan buku pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesehatan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri, melihat pembalasan terhadap orang asing. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat pertolongan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan Tuhan tidak akan mendekat pada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dalam dan memuliakan. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus pelihara kami selamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Hanya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku. Dan kiranya berdiri, tadahkan tangan saudara kepada Bapa di surga, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, biar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita semua. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita semua. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Bapa juga memberkati persembahan ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus dalam rangka ulang tahun pada hari ini ya Bapa. Berapapun yang kami bawa dengan sukacita, dan kiranya Bapa memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Terima
Satu, dua, tiga. Udah berdua dulu ya. Ayo, siapa lagi? Segera dibagi. Sedang ditunggu. Ya. Hitung Mang Mengen. Satu, belum. Satu, dua, tiga. Oke. Yuk, satu, dua, tiga. Oke. Video. Ya. Satu, dua,